negara ini juga berpikir proporsional. Ya. Proporsional itu apa? Regulasi dijalankan secara rigid. Jangan, keahlian ininya. Proporsionalisme di Eropa itu. Ahli pun kau hebat, tunduk kau pada regulasi. Yeah. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu silakan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak ada gunanya gereja. Rekan-rekan umat Kristiani se-Indonesia, kali ini kita akan berbicara dengan Pendeta Saud Sirait terkait isu yang mungkin beberapa waktu belakangan sudah mulai muncul ya, dan ya ini salah satu permasalahan ekologis sebenarnya di Indonesia, tapi sekarang menyerempet-nyerempet ke institusi keagamaan ini. Amang pasti sudah bisa menebak isunya gitu ya. Kita akan bicara soal pengelolaan tambang sebenarnya ya. Kita ingat waktu itu Perpres ya kemarin yang menyampaikan boleh untuk lembaga keagamaan dengan badan usahanya akan mengajukan konsensi untuk terutama pertambangan batu bara waktu itu. Nah, ini menghasilkan kontroversi yang cukup besar di masyarakat kita gitu, soal apa faedahnya, apa manfaatnya, atau curiga ini caranya penguasa untuk sedikit cawe-cawe ke lembaga keagamaan gitu, dan di lembaga keagamaan sendiri pasti ada perdebatan tentang hal tersebut gitu. Tapi kita mau dengar perspektif Amang Pendeta Saud Sirait tentang permasalahan ini, dan secara khusus juga secara permasalahan ekologis yang lebih besar ya di Indonesia. Kalau Amang melihat seperti apa, Amang? Ya, pertama-tama ini kan menyangkut bumi ya. Ya, betul. Alam semesta. Jadi kalau dari Alkitab, kita kan nggak pernah sadar bahwa bumi ini adalah kakak kita, karena lebih dulu diceritakan, betul. Nah iya, betul. Lebih dulu, pada hari terakhir baru manusia. Jadi kalau dari perspektif heritage itu, garis keturunannya, kita ini bungsu. Nah, bungsu itu seharusnya menjadi pewaris. Nah, pewaris itu tentu memelihara, bukan menghabisi, ya, karena dia memiliki satu bentuk pemberian. Nah, yang kedua, Tuhan sendiri kan menciptakan alam semesta ini, ada yang bisa habis, ada yang bisa daur ulang, renewable. Ya, diperbarui dan tidak diperbarui ya. Kan kalau seperti minyak nggak bisa renew, itu udah pasti lenyap. Nah, ada yang bisa didaur ulang, renew, atau yang baru sama sekali. Nah, ini pemahaman ini dulu ya, sebagai kakak kita, tanda kutip saudara tua. Yang kedua, ada yang akan hilang, ada yang bisa dibaharui. Nah, karena ini yang kedua, dari segi gereja kan bersifat oikumenis. Nah, pengertian oikumenis ini ya, oikosmene itu dimulai dari kata rumah. Rumah itu tentu dalam persepsi kita sepertinya rumah kita lalu ada bilik dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya oikosmene, mendiami rumah yang sama, sebetulnya adalah ekologi. Ya. Bumi yang satu, kan? Jadi bagaimana tidak hanya soal kitab Kejadian 1 ayat 29, kuasailah, ya, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan di darat. Nah, jadi kembali apakah menguasai ini menghabisi, menindas, atau menghidupkan ya? Pemahaman exousia dan dunamis. Menghidupkan atau menindas, menghabisi, menghisap. Kira dua-dua ini ya, harus diperhatikan. Nah, apapun kata kita, ada konsekuensi logis yang harus ditanggung menyangkut tambang. Ya. Pertama-tama sifat dari
binatangisme ekonomi itu selalu harus keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-dikitnya. Jadi kalau dia udah dapat untung, dia nggak bakal pernah mengatur, menata bekasnya ini. Ini kan ditinggalkan begitu saja. Yang kedua memang kan semuanya dari awal banyak rangkaian panjang ya yang memang membuat alam ini luka, menderita dari pertambangan itu. Meskipun kita butuh. Tingkat kebutuhan mulai dari handphone ini kan yang kita pakai, peralatan teknologi ini kan dari banyak juga dari tambang. Cuman problematiknya kan kita nggak mau pernah berpikir cukup, selalu berpikir lebih. Nah, sama aja kebinatangan ekonomi itu dari segi kepemilikan di kita itu di situ. Jadi bagaimana memunculkan kemanusiaan ekonomi, kan gitu, humanisme itu di situ. Nah, tawaran negara ya, menurut saya bukan negara ini. Tawaran pemerintah ya. Tawaran pemerintah sebab belum ada undang-undang. Kalau dia pemerintah dengan legislatif belum juga negara, rakyat belum diminta pendapat nih. Kan itu wilayah, rakyat dan pemerintah, kan itu negara. Jadi belum dimintakan nih, belum ada referendum atau jajak pendapat bolehkah tambang. Tetapi nggak usahlah dulu jauh-jauh ke situ ya, kita berdiskusi. Pemahaman menyangkut status kompesionis ya, agama lah dulu. Agama diturunkan untuk apa? Ya. Kalau tadi dikatakan kuasailah bumi. Pengertian kuasa dua tadi. Satu memelihara, satu menindas. Menindas itu supaya yang baik tumbuh, yang jahat rubuh. Kan itu. Jadi exousia digunakan itu. Ada bagian alam yang merusak, itu punahkan. Itu kekuasaan exousia. Jadi bagaimana sekarang ini kita bisa memahami tambang itu menjadi alat kuasa dinamis bagi gereja atau bagi agama, ya kan? Gereja akan melakukan satu bentuk aktivitas yang sangat kompetitif dengan kiat tersendiri, ya, bagaikan Mamon itu, kitab Lukas. Ya, gunakan Mamon. Ya. Itu kiat ekonomi yang mengandung bahaya dehumanisme, apapun kata kita. Ya. Begitu masuk proporsionalitas ekonomi, perusahaan, kita harus berpikir mulai dari prosesnya, ya, input, proses, output. Di input ini aja bagaimana pertarungannya. Ya. Dalam proses bagaimana pertarungannya. Outputnya. Output pasar. Tiba-tiba ini sinode A memiliki ini, sinode B memiliki ini, sinode C memiliki ini. Kita harus bertarung. Bisa kolaborasi. Kalau saling menguntungkan. Kalau dianggap merugikan, saingan. Jumpa di tanah merah kita. Gitu. Jadi ini satu perspektif yang lain udah banyak dibahas orang tentang kerusakan dan pasti saya katakan tadi. Tetapi yang lebih dari situ, lebih dalam dari situ, ya. Apakah sadar bahwa di dalam giatnya nanti banyak aspek yang sama sekali tidak pernah kita cium baunya. Baru tahu setelah bekerja. Kita harus memproduksi bau itu. Kan gitu. Nah, di situ nih letak dari tambang. Yang kedua, tadi status kompesionis. Ya kan? Sebuah agama itu bukan untuk perusahaan. Itu makanya sebetulnya sama seperti Yesus gak pernah memperkaya dirinya, tetapi memperkaya seluruh halayak. Ya, melalui mujizatnya, ya, melalui pengorbanannya, dan melalui ajaran-ajarannya, ya kan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kan? Lagi misalnya Matius 25 ayat
31. Ketika aku lapar, Kamu memberi ketika aku aku makan. telanjang, ketika ya kita memikirkan untung tambang, nggak bakal pernah memikirkan bagaimana yang telanjang, bagaimana ketika aku di rumah di Tahanan. penjara dan lain sebagainya. Bullshit itu. Ini dua hal yang bukan paradoks, tapi anti. Ini bertentangan ini, bukan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang kan belum tentu bertentangan. Ya, antara khotbah di bukit Matius dan juga Keuntungan. Matius juga ini tentang hal ke kanan masuk surga, ke kiri kertak dan api yang tidak berkesudahan. Jadi pilihannya mana? Itu serius toh. Alkitab itu. Anda memasuki ruang bisnis, maka Anda harus mengalahkan orang lain. Agama, bagaimana Anda memenangkan orang lain. Nah, di situ letaknya. Nah, kalau dia menjadi kaya, dia akan automatically, indirectly memang, dia bisa mempermiskin orang lain. Ya, ini soal ruang dan kesempatan. Ya. Jadi menurut saya, bagaimana mendorong secara profesional, ya, negara ini juga berpikir profesional. Ya. Profesional itu apa? Regulasi dijalankan secara rigid. Jangan, keahlian ini ya. Profesionalisme di Eropa itu. Ahli pun kau hebat, tunduk kau pada regulasi. Sehingga ilmu itu masuk melalui ketentuan yang berlaku di masyarakat. Ini kita, ya. Apalagi ini atas nama agama. Loh, serius? Anda penegak regulasi, Betul. polisi, ya juga dah bilang berani bertindak, berani penindak saya. Anda seorang Muslim yang baik, kan? Jenderal, Kapolda, saya kiai, karismatik. Di bawah saya ini perusahaan. Berani. Contoh aja anak pemilik pesantren memperkosa, masih sulit Kapolres masuk. Loh, itu sebuah realitas yang tidak dipikirkan. Ini soal, gini kami tidak mampu. Lihat ini, yang tadi input, proses, output tadi. Ini sebuah proses nanti. Bintang 2 pun dia, kan? Malah dia bantu untuk melanggar regulasi itu, aparat. Jadi sudah kita perkaya rakyat, ya, bukan institusi agama yang memperkaya dirinya. Di situ perkayalah rakyat itu. Nah, itu baru tadi Matius khotbah di bukit, Matius 5 ya, sama Matius 25. Di sana. Saya kira juga di agama-agama lain juga pasti begitu. Ya. Tapi kalau argumennya para pemuka agama bilang bahwa ya daripada diserahkan kepada yang tidak ini dan sangat kapitalis dan sangat ini, ada yang berseru terus dianggap sebagai pemerintah ya tentu juga memberdayakan kelompok-kelompok agama seperti ini. Kan kelompok agama juga bagian dari masyarakat, Abang. Kalau melihat itu seperti apa? Sangat simpel. Mengapa Yesus tidak mengambil semua struktur? Bukan karena ketidakmampuannya. Dia bisa jadi raja imperium Roma yang terbesar itu. Dia bisa menjadi kepala Sanhedrin, imam-imam besar itu. Apa yang tidak? Apakah diambil? Tidak. Dia memperkaya. Dia memampukan. Empowering. Dia mendampingi. Saya kira itu yang harus ditiru. Nggak usah pakai argumen ABCD. Lihat aja lah realitas. Itu faktual loh. Ya, itu data dan fakta itu. Kita olah data itu di Alkitab sehingga dia jadi informasi yang clear bahwa Yesus tidak mengambil alih struktur, tidak mengambil tambang itu, tetapi memampukan orang-orang ya. Tadi profesionalitas yang by the law, kan gitu, maka akan sejahtera. Nah, kita law-nya aja kita nggak tahu, regulasinya nggak tahu, belum lagi ini tadi
sampai outputnya gimana, standarnya seperti apa, langsung tiba-tiba langsung kasih nih gitu ya. Kan gitu. Apa yang terjadi? Nah itu satu ya dari segi itu hal biasa. Tapi tadi fundamennya itu, fundamentalnya bagaimana? Ya, saya nggak katakan menentang firman Tuhan, tidak, tapi ada sesuatu yang tidak pas, tidak cocok dengan apa yang menjadi seruan, pesan dan keharusan yang diberikan oleh Alkitab pada agama. Jadi mohon maaf, saya katakan sebaiknya keluar dari gereja kalau yang ingin mengurus tanah. Jadilah warga negara yang baik, bukan malah ini dijadikan sebagai lahan untuk mengambil kontrol sendiri. Ya, saya menangkap seruannya Amang Pendeta Saud ini cukup tegas dalam konteks itu, karena yang justru penting kita lakukan adalah negara ya membuat peraturan yang kuat ya. Justru kalau kerusakan lingkungan ke yang lain-lainnya itu harusnya ditegakkan dengan kuat ya. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar bagi-bagi kepada ini terus berharap lembaga keagamaan ikut-ikutan itu gitu. Tapi ini satu seruan yang saya kira perlu untuk kita diskusikan terus-menerus rekan-rekan sekalian, karena hal-hal tersebut tentu akan selalu ada ya. Bukan cuma tambang nanti ke depannya ya, bisa ada hal lain, bukan cuma batu bara, mungkin yang lain-lain lagi. Entertainment mungkin bisa dan semacam-macam. Tapi itu yang jadi perlu dipikirkan, bahwa sebenarnya gereja dan lembaga keagamaan harusnya tidak memperkaya dirinya, namun memperkaya umat gitu ya, dan memberdayakan. Dan kita perlu mendorong negara melakukan regulasi yang baik, yang benar, sehingga semua bentuk bisnis dan usaha itu justru mensejahterakan rakyat dan juga tidak mendatangkan kerusakan yang besar seperti itu. Terima kasih Amang Pendeta sudah berbagi. Ini juga pesan buat kita semua. Rekan-rekan sekalian, kita akan jumpa lagi dalam obrolan-obrolan menarik berikutnya. Tetap pantau channel ini. Sampai jumpa semuanya. Dadah.